Wah, di medsos lagi viral nih, gara-gara undang-undang TNI. Katanya sekarang warung-warung itu mau jualan rompi anti peluru. Buat apa jualan rompi anti peluru? Kalau saya ya mendingan jualan rompi pelampung dong. Siapa tahu Rano Karno butuh banyak. Demo tolak RUU TNI di Surabaya memperjelas semuanya nih. 8 tuntutan aksi massa di Surabaya. Nih 8 poin tuntutan demo tolak undang-undang TNI di Surabaya. Poin 1 sampai 8 dibaca semua. Terus poin nomor 5 kalian bacanya harus dengan seksama biar jelas. Tarik militer dari semua tanah Papua. Udah jelas dong, nggak mungkin nggak. Kalau nggak jelas ya udah nggak tertolong. Ya, ternyata buzzer itu bukan cuma ada di dunia maya. Di dunia nyata pun banyak. Yang bayarannya cuma nasi kotak. Dan media besar pun juga ada yang jadi buzzer. Kalian tahu kan? Menghalalkan segala cara demi mencapai titik-titik. Kalian isi sendiri di kolom komentar. Salam jigigis. Menurut saya, demo mahasiswa kali ini adalah demo yang terlucu di sepanjang sejarah di Indonesia. Soalnya kenapa? Karena yang mengesahkan undang-undang TNI itu kan DPR. Lah ini kok mahasiswa demonya malah di Kodim. Nah, setelah rakyat muak dengan demo kalian setiap hari, kalian dikejar-kejar sama masyarakat dan kalian minta perlindungan TNI. Yang di demo TNI kok minta perlindungannya sama TNI. Dan yang lebih lucu lagi ya, ini yang lebih lucu lagi, itu di perempatan saat ada prajurit pakai motor sedang berhenti di lampu merah, itu di demo. Menurut saya kalian itu daripada demo satu orang prajurit TNI di lampu merah, mendingan kalian ngemis saja di lampu merah tuh, malah dapatnya lebih banyak. Nah, mungkin akan lebih baik lagi kalau kalian itu demonya di Papua, ya. TNI yang sedang perang di Papua sana, kalian demo tuh di sana tuh. Gini ya Dek ya, tak kasih tahu, undang-undang itu sebelum disahkan kan itu dibahas semua tuh di gedung DPR, dibahas semua sama DPR. Kalau udah ada persetujuan baru disahkan sama ketua DPR. Dan kalian tahu kan, DPR yang duduk di Senayan itu paling banyak kan dari Partai Merah, dan ketua DPR-nya juga dari Partai Merah. Nah, kenapa Adiana Pitupulu saat pendemonya itu ada yang sakit dibawa ke rumah sakit, terus ada yang tertangkap, dan yang mengurus itu semuanya Adiana Pitupulu? Kan aneh tuh. Nah, menurut saya buat para mahasiswa saat mau lebaran ini, kalian nggak usah mudik deh. Daripada kalian mudik, mendingan kalian datangin tuh rumahnya TNI itu satu persatu kalian demo. Jadi kalian demonya per rumah tuh. Atau di rumah dinas TNI sana. Jadi setiap rumah kalian demo. Siapa tahu kalian dapat THR, kan lumayan tuh. The logo.
Kalau tidak, bobol habis, bos. 48 kementerian plus 10 lembaga. Ini draft awal. Kalimatnya begini. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara dan bla 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 bla. Lalu pasal 47 ayat 2 itu ditutup dengan kalimat serta kementerian garis miring lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Adian, kamu itu sebenarnya pura-pura lupa atau amnesia? Kan yang membuat undang-undang itu kan DPR. Sedangkan dari PDIP sendiri itu kan yang duduk di Senayan itu kan kursinya paling banyak. Dan yang mengesahkan undang-undang itu kan juga ketua DPR-nya. Dan ketua DPR-nya itu siapa? Puan Maharani, anak dari ketua umum PDIP, Partai Lo. Takut ya karena TNI ada yang dimasukkan di cyber negara atau BIN gitu ya. Takut ketahuan korupsinya ya. Berarti bener dong, siapa yang mengkondisikan demo di seluruh Indonesia itu? Siapa dalang di balik demo di seluruh Indonesia itu? Memang sekarang mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu yang dicari bukan ilmu, tapi duit sama nasi bungkus. Soalnya apa? Mahasiswa sekarang itu otaknya didengkul. Dan rata-rata mahasiswa sekarang itu tidak nurut sama orang tuanya yang sudah membiayai mereka untuk kuliah. Tapi mahasiswa sekarang takutnya malah sama ketua BEM dan ikut demo. Nah, nanti kalau kalian demo terus ada bentrokan, kalian mati. Lagunya kulihat ibu berarti. Mendelogok. Ada 4 media nasional Indonesia yang selama ini dikenal independen dan sering menyerang pemerintah. Apakah mereka benar-benar independen atau ada kepentingan asing yang bermain di balik layar? 4 media ini adalah Tempo, Katadata, Suara.com, dan Hukum Online. Ternyata keempat media didanai oleh George Soros, sosok yang dikenal punya agenda global yang merusak banyak negara. Tempo yang dulu dikenal sebagai media kritis, kini berubah menjadi corong propaganda yang tak henti-hentinya membangun narasi melawan pemerintah. Katadata berkedok media ekonomi, tapi isinya lebih sering menggiring opini negatif. Suara.com mengandalkan clickbait provokatif yang tujuannya jelas menggiring persepsi publik agar membenci pemerintah. Hukum Online mengemas propaganda dalam balutan analisis hukum, seolah-olah menjadi otoritas yang tak terbantahkan. George Soros bukan nama sembarangan. Jejaknya di berbagai negara menunjukkan pola yang sama, yaitu membiayai media untuk menciptakan ketidakstabilan politik. Berbagai kasus yang dilakukan Soros juga merugikan negara hingga disebut biang kerok dan berbahaya. Jadi, siapa lagi yang bisa kita percaya?